Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala nikmat yang telah diberikan Allah, kita kawa berdepatan malam ini, kawa bersilaturahim malam ini, kawa berkumpulan malam ini. Di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah kita masih diberikan adanya nikmat ketakwaan. Yang membedakan kita antara orang yang beriman lawan kada beriman itu adalah takwanya baik. Jadi memang takwa itu sesuatu hal yang sulit untuk dipraktekkan atau dalam bentuk yang harfiah, sulit sekali. Namun sejatinya takwa itu adalah pemantapan, pengamalan bagaimana ilmu-ilmu yang telah kita ketahui tentang adanya zat dan mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang hanya kita sembah satu-satunya. Itu takwa. Takwa juga ada juga memaknakan at-taqwa hiya imtisalu awamirillah, yaitu mematuhi segala perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah, dan menjauhi sabarataan segala macam nang dilarang atau nang kada dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Memang panjang per definisi takwa ini. Namun dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba yang bertakwa, kita itu diberikan nikmat iman. Nah, nikmat iman ini adalah konsistensi kita terhadap kepercayaan. Nah, ngarannya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berturun. Kadang-kadang urus benar iman itu sulit untuk kita mempertahankan itu. Tapi paling kadang kita istiqomah. Setidaknya hari ini baik pada hari semalam. Baik itu dari segi bermuamalah lawan manusia, baik itu segi manajemen waktu, kayak apa kita manajemen waktu supaya beribadah, manajemen kayak apa kita memperbanyak zakat, berbuat baik, minimal kada mendekati sesuatu hal yang kada disukai Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi al-imanu yazidu wa yanqus. Kita perlu konsistensi. Al-imanu itu bisa naik, bisa turun. Tapi sebagai hamba yang beriman, namun kita sudah punya keimanan, insya Allah dengan atas izin Allah, kadada yang namanya yang kus terus, nang turun terus sampai jadi nol, sampai jadi zero itu kadada. Asalkan kita sudah tahu ilmunya, asalkan kita tahu percaya bahwa hanya ada satu-satunya zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang kita pahami. Nah, jadi jangan pernah berkecil hati kenapa hari ini rasanya kurang ibadahku, aku banyak melanggar begitu. Kada Bapak, manusia itu tempatnya salah. Yang membedakan kita itu dengan hewan itu adalah kita bisa mampu berakal, berpikir. Kayak apa kita memperbaiki napa nang sudah salah? Bertaubat dahulu, hanya memperbaiki napa nang awak kita baiki lagi tadi. Itu tadi. Itu sebagai pembuka dulu terkait keimanan. Karena kita ada masuk kayak apa manajemen iman terkait apa yang ada di lingkungan kita saat ini. Yang kedua,
salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah kita hari ini masih bisa merasakan nikmatnya beragama Islam atas bawaan Sidin, atas dakwah-dakwah Sidin yang masih mengalir hingga hari ini, kada lekang oleh waktu. Tema kita malam ini ialah tentang selimut, Pak. Sebetulnya ulun mengkiaskannya tentang selimut malam ini. Jadi ulun mengambil tema ini bagaimana pendekatan kita sebagai manusia melihat sebagai hamba yang sangat lemah sekali, hamba yang kada berdaya, dan perumpamannya selimut sebagai pendamping, sebagai tameng untuk kita. Di rumah sakit, di klinik, atau di puskesmas dimanapun, atau mungkin kita di rumah juga, kadang kada usah jauh-jauh, kada usah kita garing gitu dulu. Kita misalnya kada tahan dingin, selemah itu manusia kita perlu tameng. Tameng itu apa? Kita mencari salimut, mencari kehangatan. Dibanding lagi orang yang dirawat di rumah sakit, kada ada yang orang manusia kawah hidup seorang tuh kada ada. Tetap sabuting manusia yang dirawat itu 2, 3, 4, 5 manusia lain yang harus membantuinya supaya kawa selamat, supaya kawa sehat. Termasuk salimut tadi, perumpamaannya yang melindungi awaknya itu tadi. Nah, mudah-mudahan kesempatan kita pada malam hari ini terkait selimut orang seorang hamba yang lamah tadi, kalau meningkatkan iman, kalau meningkatkan pemahaman kita terkait kesehatan kayak apa, menjaga iman dan imun itu secara berdampingan sebetulnya. Ulun buka dulu kajian kita pada malam hari ini tentang seorang manusia yang sangat mulia. Beliau sudah menua waktu saat diberikan sebuah kabar yang sangat mengguncang hatinya. Usianya kada anung lagi, Pak. Usianya sudah 40 tahun waktu itu. Siapa beliau? Beliau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu Sidin pertama kali mendapatkan wahyu, itu tuh tepatnya waktu itu di Gua Hira. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau haji tahu kayak apa genalnya, kayak apa halusnya Gua Hira. Kada genal-genal benar, halus saja Gua Hira tuh. Di situ Sidin bertafakur, menyendiri juga, menghayati merefleksikan diri terkait kondisi Sidin, terkait eksistensi Allah tuh nang kayak apa, eksistensi Tuhan tuh nang kayak apa. Waktu itu Sidin didampingi oleh istrinya Khadijah waktu itu. Maksudnya didampingi ini diberikan bekal gasan Sidin bertafakur tadi, gasan Sidin menyendiri tadi di Gua Hira. Di sana Nabi kita Nabi Muhammad SAW inya Sidin maksud ulun berkhalwat merenungi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Nabi Muhammad sudah sering melakukannya sebelum-sebelumnya juga. Tapi waktu itu tepatnya pada saat bulan Ramadan beliau mendapatkan wahyu pertama. Sudah hafal kita sebutan apa wahyunya tuh? Al-Alaq ayat 1-5. Kalimat pertama waktu saat datangnya wahyu tuh singkat namun mengguncang bagi hati beliau. Melihat eksistensi malaikat Jibril kayak apa pertama kali Sidin melihat. Dan pesan pertamanya itu simpel.
tapi bermakna benar sulit untuk dilakukan bagi Sidin. Bacalah, Iqra, bacalah Muhammad Dehi ke Sidin. Padahal Sidin itu salah satu orang yang ummi, yang buta huruf, hendak membaca, menulisakan untuk menyalin itu perlu bantuan orang lain. Menurut Aisyah, Ujlah adalah salah satu tanda awal kenabian Muhammad SAW. Ujlah itu awalnya itu tadi menyendiri di Gua Hira itu tadi. Tanda lainnya adalah berupa mimpi, yaitu saat tidur mimpi yang berulang saat tidur selama 6 bulan lamanya. Tepat di bulan Ramadan, pada tahun ketiga Muhammad menyendiri di Gua Hira, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Kedatangan Jibril yang tiba-tiba membuat Muhammad terkejut. Belum hilang takjubnya, malaikat Jibril berkata, "Bacalah, Iqra." Sambil berparak, sambil mendekati Muhammad yang tadiam waktu itu mendengar perkataan awal dari eksistensinya malaikat Jibril itu tadi. Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca," sambil bergetar awak Sidin. Sambil melihat pertama kali wahyu datang tuh. Kemudian Jibril terus bergerak mendekati Muhammad. Melihat Muhammad yang tidak berdaya, Jibril segera memeluknya. Batu tubuh Muhammad yang menggigil ditutupi dengan selimut oleh Jibril. Pelukan itu kemudian dilepaskan Jibril hingga akhirnya Muhammad kembali tenang. Kemudian yang kedua kali Jibril mengatakan, "Bacalah," berulang sampai 3 kali, "Bacalah." Kemudian dibalas lawan Nabi Muhammad, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian yang terakhir Jibril pun memeluk dan menyelimuti Muhammad untuk kali ketiganya. Setelah itu, setelah 3 kali ucapan bacalah, 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 hanya turun wahyu pertama itu tadi, Al-Alaq ayat 1-5. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian Nabi Muhammad tuh berusaha menyimak bujuk-bujuk, mengingati bujuk-bujuk wahyu pertama kali turun ke wadah Sidin itu tadi. Namun dari sejarah, dari beberapa literatur, Sidin itu dikatakan tepatnya pertama kali wahyu turun itu adalah waktu itu hari Senin, hari Senayan, tanggal 21 bulan Ramadan bertepatan 10 Agustus tahun 610 Masehi waktu itu. Wah, ini kita sudah 2025. Beratus-ratus berpuluh-puluh tahun sudah lamanya. Usia Sidin waktu itu ialah 40 tahun 6 bulan 12 hari berdasarkan penanggalan Hijriyah, atau sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari berdasarkan Masehinya. Ya kurang lebih sekitar intinya sekitar 40 tahun tadi. Pertama kali turunnya wahyu itu tadi. Usia nang kada anum lagi 40 tahun sudah waktu itu Sidin. Imbah peristiwa itu, Sidin ini bercepat bergegas bulik untuk menemui istrinya di rumah, yaitu Siti Hadijah. Kemudian hal yang pertama kali diucapkan Sidin pada saat menemui istrinya, "Salimuti aku." Ini terkenal banget. "Selimuti aku, selimuti aku." Imbah itu tubuh Nabi Muhammad SAW menggigil. Wajahnya kelihatan memerah ketakutan. Hadijah ini melihat kondisinya nih, kenapa nih lakiku, anggapannya bahasa Banjarnya gitu. Terheran-heran maksudnya kayak itu tuh.
bini ini menyambut laki itu nya kada betakun dahulu. Inggih, kenapa teh pian? Ibaratkan mun kita kehidupan sehari-hari itu kada. Sekali berucap lakinya tadi anu Nabi Muhammad SAW tadi, salimuti aku. Kada banyak pikir, kada banyak bla bla bla. Langsung sidin sigap tanpa betakun dulu kenapa pian kada. Langsung salimuti dulu laki itu. Tenangkan dulu laki itu datang. Imba pemulaan didapatkan wahyu yang pertama kali datang desan sidin itu tadi. Tanpa sempat bertanya, Khadijah segera menyelimuti tubuh suaminya tercinta. Beberapa saat kemudian kondisi Rasulullah kemudian berangsur pulih. Khadijah layu ke imbah tenang sudah Rasulullah tadi, kemudian Khadijah bertanya kepada Nabi kita tadi, "Wahai suamiku, apa yang terjadi pada dirimu?" Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang sudah dialaminya tadi terkait wahyu yang pertama kali turun tadi. "Aku amat khawatir terhadap diriku," kata Nabi Muhammad. Mendengar itu, Khadijah langsung menyemangati suaminya tercinta. Dibalas lawan Khadijah, "Sekali-kali tidak. Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah penyambung silaturahmi, pemikul beban orang-orang yang mendapatkan kesulitan, penyantun orang-orang yang papa, penjamu tamu, serta penolong setiap upaya menegakkan kebenaran." Imbah, coba pian kita itihi lagi kisahnya tadi. Pemulaan datang laki menggetang nih, datang ke rumah. Kada kawa dulu berkata-kata. Bini sebagai penenang, bini sebagai pendamai, satu-satunya gasan tempat kita bertukar pikiran di rumah. Disambut lawan bini kada banyak cangkijong, salimuti ulun. Langsung disalimuti Khadijah. Berbujur-bujur tenang laki itu tadi, hanya ditakuni kenapa pian. Betuntung kenapa pian, kita sudah mulai tenang, hanya kawa otak mulai jernih, kawa berpikir kenapa aja tadi untuk kikisahannya tadi yang sudah terjadi lawan kita tuh tadi. Bagusnya maksud ulun manajemen rumah tangga sidin tuh nah. Kayak apa hubungan antara suami istri menjaga saling mensupport satu sama lain, nah itu cara sidin seorang kita. Itu dulu dari kisah pertama tuh tadi. Imbah itu Siti Khadijah ini sidin ada berisi keluarga yang ngaran sidin Warokah bin Naufal bin Asad. Itu tuh sidin sepupunya Khadijah. Sidin ini waktu itu penganut agamanya Nasrani yang kawa menulis pakai bahasa Ibrani, bahkan sempat menulis Injil ke dalam tulisan Ibrani, tapi usianya sudah lanjut usia waktu itu. Di sumber yang ulun ketahui di sini kada ada dikatakan berapa usianya sepupunya Khadijah ini tadi. Kemudian ditakunilah tadi lawan Warokah tadi kawanda Khadijah, "Wahai sapupuku, dengarkan cerita dari kemenakanmu ini," jar Khadijah itu tadi berkisah ke Warokah. Imbah itu dibalas lawan Warokah, "Wahai kemenakanku, apa yang engkau lihat?" Lalu Rasulullah berkisah menceritakan lawan Warokah tadi kayak apa runtutnya pulang setelah sebelumnya berkisah sudah lawan Khadijah. Kemudian diiyakanlah, dikonfirmasilah oleh Warokah tadi satu tanda bukti kenabian, satu tanda bukti bahwa Rasulullah ini benar. Dibalas sidin, "Sungguh ini sama seperti ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda pada masa itu," kaina waktunya maksudnya waktu sudah mulai menyebar agama Islam ini, "andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu," memprediksi sudah maksudnya. Ujar Warokah setelah mendengar cerita Nabi Musa, "Benar." Kemudian Rasulullah mengkonfirmasi, "Benarkah mereka akan mengusirku?" Kemudian dijawab Warokah, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan mereka akan dimusuhi."
Jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membantumu dengan sekuat tenaga. Jadi terkonfirmasi sudah dari Warokah yang sebelumnya memang dari agama Nasrani. Nah, kemudian bukan Kadalawas, maksudnya setelah berapa waktu, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan lebih. Setelah wahyu yang pertama itu tadi, lawas kada turun wahyu berikutnya. Imba itu Rasulullah ini merasakan, kenapa nih kada turun lagi nih wahyu yang berikutnya. Lawas benar waktunya, ada yang mengatakan tadi sampai 6 bulan. Kemudian Rasulullah SAW merasakan duka yang mendalam, sampai-sampai beliau ingin menjatuhkan diri dari atas puncak gunung. Setiap kali dia berusaha mendaki puncak bukit untuk melemparkan tubuhnya, Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad." Nah, ini sudah di puncak-puncaknya sudah 6 bulan kada turun-turun wahyu, batu hanya Jibril tadi menampakkan eksistensinya. "Wahai Muhammad, sungguh engkau adalah utusan Allah." Kemudian jiwa Rasulullah kembali tenang lagi. Beliau pulang ke rumahnya. Setiap kali wahyu tidak turun dalam waktu yang lama tadi. Perasaan itu kemudian mengusik lagi ke beliau itu tadi. Kemudian setelah itu baru turun wahyu yang selanjutnya, yaitu Al-Mudaththir ayat 1-5. Ini terkait dengan tema kita tadi, yang artinya, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, bangunlah kumpa anzir, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, bersihkan pakaianmu dan tinggalkan perbuatan dosa, yaitu menyembah berhala maksudnya. Ini sudah mulai turun wahyu pertama, tadi dibacalah atas nama Tuhanmu. Kemudian menyemangati lagi, setelah tadi 6 bulan lawas benar ada turun wahyu nih, itu mulai hendak menyebarkan ajaran Islam, disuruh langsung oleh Allah, bersihkan pakaianmu dan tinggalkan perbuatan dosa, yaitu menyembah berhala, tinggalkan. Kemudian setelah peristiwa ini terjadi, sebelum sholat diwajibkan, setelah itu wahyu turun secara teratur kemudian. Nah, ini sebagai pembuka dulu tadi tuh, dari kita memahami bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun manusia biasa sebetulnya, nang butuh support juga, nang butuh bantuan orang juga, butuh pelindung juga. Bahkan Sidin minta salimuti itu tadi. Nah, kayak itu juga waktu kita merasakan di titik terendah kita butuh pertolongan, kita butuh seorang yang kawa menjadi tameng selimut bagi kita tuh tadi. Kaitannya tentang tema kita malam ini ialah bagaimana kita melihat konsep seorang manusia itu adalah manusia yang lemah. Jadi selayaknya lamun orang yang lemah itu harus minta pertolongan, lamun misalnya kada bisa lagi. Kayak itu juga makhluk-makhluk biasa umumnya kayak itu. Nah, namun kita melihat di rumah sakit, melihat di puskesmas atau melihat di rumah keluarga kita ada yang sakit, basalimut kada berdaya terkapar tubuhnya. Dalam hal ini ada faidah-faidah bagi orang nanggaring, faidah-faidah dari orang yang sakit. Napa aja gitu? Yang pertama yaitu dihapuskan, dilunturkan, asalkan inya bersabar selama sakitnya. Itu tadi. Kemudian selama sakitnya inya bersabar itu, inya sebagai penebus dosa, yaitu menghapuskan segala kesalahan. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sungguhnya ia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sakit seorang mukmin, laki-laki atau perempuan,
dan tidak pula dengan seorang muslim laki-laki atau perempuan, melainkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan hal itu sebagaimana berguguran dedaunan dari pohon. Kemudian faedah yang kedua, yaitu sesungguhnya sakit akan mengangkat sebetulnya derajat kita, menambah kebaikan-kebaikan asalkan kita mampu bersabar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kesalahan. Maka jelaslah dari penjelasan tadi bahwa di samping menghapuskan kesalahan selagi waktu kita sakit, kita dapat meningkatkan derajat kita. Maksudnya derajat ini adalah tambahan-tambahan kebaikan bagi kita. Asalkan kita berserah diri bahwa sebetulnya yang datangnya sakit itu dari Allah, nang menghilangkan sakit itu dari Allah juga, bukan manusia. Tenaga kesehatan atau dokter, perawat, siapapun itu manusia sama manusia, nang menyembuhkan lain manusia lainnya. Tapi sebetulnya manusia ini membantu sebagai perantara. Perantara itu maksudnya dengan keilmuannya kalau menyembuhkan. Ilmu-ilmu itu pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terjebak kata-kata yang seolah-olah jadi syirik. Mun misalnya kadada pian, mun misalnya kadada ubat wadah pian, lamun misalnya kadada suntik wadah pian, atau misalnya kada rawat inap di sini, ulun kada bakalan wagas. Nah, hati-hati kayak itu toh. Hati-hati banget lawan perkataan-perkataan macam kayak itu toh. Hati-hatinya kenapa? Ada 2. Hati-hati bagi yang mendengar maupun hati-hati yang bagi berucap. Yang pertama dahulu, hati-hati bagi yang berucap. Hati-hati kita seolah-olah datangnya sebuah kesembuhan, datangnya sebuah kesehatan itu dari seorang makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kata-katanya sepele memang, tapi kita supaya menjaga hati jangan sampai tak keluar kata-kata itu. Nah, mbah itu juga bagi yang mendengarkan, bagi yang sudah menolong, maksudnya kayak itu. Nah, anggap jegin kita kada usah masalah kesehatan, orang je misalnya menolongi di jalan, lamun kada dapian mati dah aku. Nah, hati-hati kayak itu dah. Seolah-olah datangnya tuh dari inya aja, maksudnya kayak itu. Nah, hati-hati menggunakan kata-kata seperti itu. Yang dikhawatirkan bagi yang pendengar adalah merasa tinggi hati, merasa keakuannya, egonya tuh tinggi, seolah-olah oh inji aku juga yang menyembuhkan. Kada sebetulnya. Itu pentingnya kita menjaga keimanan itu tadi. Makanya tadi sebagai pembuka di awal cara kita tadi, membuka kajian kita tuh tadi, al-imanu itu, iman itu yazidu wa yanqus, bisa naik bisa turun. Itu tadi kita terpeleset kata, terpeleset niatnya sudah lain, sudah kadang keimanan, kadang apa nang hendak kita maksud tuh. Jadi hati-hati bujung terkait, padahal itu perkataan aja, belum perbuatan nang menduakan Allah lainnya lagi belum ada lagi. Itu kata tadi. Kembali lagi. Oke, masih banyak. Imbah itu yang ketiga, yang selanjutnya terkait sakitnya seorang manusia itu ialah asal musabab untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, asalkan orangnya mau bersabar. Permasalahan yang ada adalah ini kada seikong berdua, banyak buktinya. Seseorang lamun sudah tertimpa sakit, padahal bukan sakit yang berat sekali, maksudnya yang kada indera anggota geraknya masih kawa sebetulnya, seolah-olah melebih-lebihkan, seolah-olah kada berdaya sama sekali. Padahal sebagai seorang muslim kewajiban kita tuh adalah sholat. Nah, permasalahannya adalah
Kadang saudara-saudari kita nang rawat inap di rumah sakit, seolah-olah lamun sudah rawat inap itu sudah gugur kewajibannya gasan sumbahyang. Hati-hati gitu tuh maksud ulun. Memang ada rukhsah, memang ada keringanan bagi orang nang garing, tapi ada kereta-keretanya. Contohnya nih, misalnya ada orang kada kawa sumbayang berdiri, solusinya apa? Sumbayang berduduk. Misalnya nih orang patah betis kah, patah tangan kah, atau sakit pinggang kah. Misalnya kada kawa berdiri, disuruh sumbayang berduduk. Kada ada kisahnya, misalnya sakit betis atau sakit lintuhut atau sakit pinggang, sudah kada usah sumbayang, jangan kayak itu. Jadi misalnya kada kawa berdiri, ada solusinya yang di bawah lagi. Mun kada bisa berdiri, berduduk. Mun kada bisa berduduk sambil berabah, lamun kada bisa juga sambil pakai isyarat. Itu yang paling akhir sudah. Kecuali habisnya akal. Habisnya akal itu maksudnya adalah kalau kami di dunia medis namanya penurunan kesadaran. Lamun orang sudah kada sadar, nah itu hanya gugurlah kewajiban secara mutlak inya sholat itu tadi. Karena sebetulnya salah satu orang beragama maupun sembahyang pun harus berakal, harus berilmu, harus berakal. Jadinya tahu betul apa yang inya lakukan. Lamun kada berakal, lamun kada sadar, gugurlah kewajibannya untuk sholat itu tadi. Nah, contohnya nih, misalnya ada keluarga kita nang masuk rumah sakit tapi ibaratkan masuk ICU, misalnya ada tetangga kita atau sebagainya. Selagi inya masih sadar, selagi inya masih kawa bepandir, kawa masih kita upayakan pakai isyarat misalnya. Tapi kalau misalnya sudah kada sadar sama sekali, mata kada berespon, muntung kada berucap, tangan sudah sudah lama kada berdaya, gugurlah sudah kewajibannya karena inya sudah kada sudah kada sadar lagi, kada tahu posisinya tuh sebagai apa. Nah, itu tuh pentingnya, maksudnya setiap kali kita menjenguki keluarga kita atau sanak famili atau masyarakat kita nang rawat inap, tolong diingatkan ada sekali berdua, garingnya sepele, bukan ya, walaupun rawat inap sebetulnya garingnya yang kada terlalu benar, tapi seolah-olah hendak meniadakan atau mengambil keringanan dari sholat, padahal kada seringan itu sholat doh. Geneng lagi anunya syarat menyaratnya maksud ulun tak kita. Jangan masalah lintuhut tapi seberatan kada sholat, jangan kita. Dengan adanya kita menjaga keimanan selagi masa sehat, masa sakit itu tadi, harapannya adalah kita bisa bersabar dengan sakit kita, bisa tetap menjaga keimanan dengan garingnya kita tuh tadi, bisa tetap beribadah. Nah, itu yang dikatakan kawa meningkatkan derajat kita tuh tadi, derajat kebaikan kita tuh tadi. Bukan mantang-mantang aku garing, aku pasti naik derajatnya, kada kayak itu. Nah, itu tadi syarat menyarat supaya kawa meningkatkan derajat kita tuh tadi. Kemudian terkait bagaimana adab-adab maupun anjuran-anjuran napa haja ketika saat kita bertamu atau menjenguk orang nang garing. Yang pertama, jadi kalau misalnya ada keluarga kita nang garing, sebaiknya kita memendekkan waktu untuk istirahat, waktu untuk mengunjunginya. Kada usah belawas-lawas maksud ulun. Kada usah nang sawat bawa makanan, bawa termos, menyediakan kopi sebagainya. Kada gitu. Permasalahannya kita di masyarakat sama ada stigma, ada pola pikir, semakin lawas mengunjungi, semakin dekat nih aku, semakin peduli nih aku lawan saudaraku nih yang lagi dirawat. Kada seharusnya. Nah, itu nang pola pikir nah harus diubah sebetulnya. Jangan sampai kunjungan kita itu malah mengganggu kesembuhan dari masyarakat atau keluarga kita yang lagi
dirawat seperti itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit dan mendoakan mereka yang sakit. Banyak sebetulnya doa-doa yang dianjurkan bagi orang yang mengunjungi orang yang sakit. Salah satunya yang paling pendek aja, yang paling masyhur, yang paling terkenal di wadah kita, la basa tahurun insyaallah. Sampai kayak itu. Artinya la basa, tidak mengapa, kada apa-apa, kada masalah. Tahurun insyaallah, semoga sakitmu disembuhkan oleh sebagai sakitmu bisa sebagai penghapus dosa-dosamu insyaallah. Kemudian Rasulullah SAW bila ada seseorang yang mengeluh sakit pada beliau atau terluka, maka beliau meletakkan jarinya telunjuknya ke tanah lalu mengatakan sambil membaca doa, dengan nama Allah, debu tanah kami dan air ludah sebagian kami semoga bisa menyembuhkan penyakit kami dengan izin Rabb kami. Tentunya ini ketegasan keutamaan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, dalam menjenguk orang sakit ada beberapa pelajaran yang bisa kita raih, diantaranya yaitu pertama, pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila kita menjenguk orang yang sakit, sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa apabila kita menjenguk keluarga salah satu pemilih atau muslim yang sedang sakit, maka itu akan diberikan pahala baginya juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa saling menyayangi, mencintai, lawan mengasihi di lingkungan sesama kita. Nah ini sebagai renungan bagi kita sabarataan, maksud ulun. Jadi kalau misalnya ada salah satu masyarakat atau keluarga kita yang lagi dirawat inap, kita tuh sebagai keluarga harusnya menjadi sebagai penyemangat, bukan malah betakun. Betakun tuh maksudnya kayak apa sudah kondisinya, kayak apa sudah kayak apa semalam tuh tagugupnya. Kita kada perlu, sebetulnya orang garing tuh kada perlu ditakuni kronologi garingnya kayak apa. Kada perlu. Nah ini kena juga mungkin ada berhubungan ulun bepasan juga terkait nang misalnya ada kita sholat fardu kifayah nih, kejadian rancak setiap kali kita fardu kifayah, khususnya di warga kita lah, maksud ulun betakun garing napa sih dina, maka betakunnya tuh langsung ke wadah keluarga yang lagi berduka, maksud ulun gitu. Nah orang lagi lapah-lapahnya memikirkan kayak apa nih abahnya atau mamanya hendak dimakan-makan, malah ditakuni semalam kayak apa garingnya, meninggalnya nang kayak apa, biasanya apa manfaatnya betakun nang kayak itu, maksud ulun apa manfaatnya betakun ke keluarga yang sedang berduka. Oke lah kita hendak tahu, tapi pada saat itu kaina lamun orangnya mun sudah lapang, sudah pawa, hanya betakun nang kayak itu tadi. Kayak itu juga pada saat kita menjenguki orang sakit, kada perlu pian betakun kayak apa tagugupnya, berkisah pulang, karena ada pulang nang keluarga atau tetangga lain nang menjenguki, patakunannya sama pulang, kayak apa kisah tagugupnya pulang, nyanyuk putar di kasetnya nang kayak itu aja. Maksud ulun oke lah lamun hendak basa-basi nang kayak itu silahkan, tapi ingat tujuan kita menjenguk orang yang sakit itu adalah sebagai pelipur lara, sebagai penyemangat laranya, penyemangat saat sakitnya itu tadi. Itu ingatakan bujur-bujur, kita seharusnya
memberikan sebuah kasih sayang, bukan malah pikiran bagi nang sakit, maingati nang sakit. Aku 5 tahun semalam sudah nang kene ibarat tuh kene berkisah pulang nang kayak itu. Jangan sampai kayak itu. Nah, ini nasihat bagi kita sabarataan maksudnya. Batu juga nasihat bagi kita sabarataan, jangan memberikan nasihat, anjuran, apalagi obat-obatan nang di luar kemampuan atau di luar keilmuan kita. Ini rancak juga. Misalnya nih, orang ini sudah dirawat lawan dokter si A, si B, si C, datang kita kada tahu napa nang sudah nang diperiksa lawan keluarga kita tuh timbul lamun di wadahku semalam ada juga orang nang kayak ini imbah tuh minum obat ini atau terapi ini atau obat kemana lawan ini sebatu sigar. Padahal kita nih lain orang, maksudnya lain orang yang tahu penyakitnya bujur-bujur, cuman meneka-neka. Contohnya ibaratkan ada seberatan sakit kepala, obatnya paracetamol kan kada kayak itu. Kalau maksud ulan ada juga penyakit nang lain sakit kepala diobati paracetamol kan lain juga maksud ulan kayak itu. Jadi kita menjaga benar saat kita berkunjung itu tadi ada 3 pesan ulan. Pertama, tolong singkatkan waktu berkunjung. Lihat juga waktu berkunjung toh, jangan waktu pas orang lagi istirahat bujung-bujung. Kan di rumah sakit itu ada namanya jam kunjungan rumah sakit, ditaati bujung-bujung. Masalahnya kita kebiasaan di Indonesia nih hendak nang nyaman tuh wayah apa nang menjinguki nyaman, lain pas nang garing nyaman dijinguki. Nah, itu tuh pola pikir nang salah dah. Kayak aku nyamannya imbah maghrib gin, padahal imbah maghrib pasiennya hanya imbah disuntik atau pas imbah sembayangan gitu kan. Jadinya kalau perlu tuh bahabar lawan keluarga nang menjagai kawakah kami berkunjung jam sekian. Nah, bagus benar, lebih bagusnya gitu. Itu masuk kayaknya juga lamun misalnya kita membuka adat bertamu selain ibaratkan nang mengatok 3 kali nang sudah kita tahu tuh tadi, ada juga bahabar lawan nang tuan rumah. Kawakah kami berkunjung ke rumah pian misalnya kayak itu tuh. Misalnya mohon maaf lagi belum tahu dikunjungi. Sudah titik, kada usah bertakun. Kenapa kada kau dikunjungi? Kada perlu tahu kita. Kada perlu tahu. Titik. Kada usah perlu tahu nang kayak itu tuh. Nah, itu yang pertama. Singkatkan waktu kunjungan. Yang kedua, jadikan kegiatan berkunjung itu sebagai pelipur lara, sebagai penyemangat sakitnya. Jangan sampai menambah pikiran orang yang lagi sakit. Yang terakhir, jangan memberikan nasihat di luar kapasitas kita, di luar yang kita tahu. Lamun seorang pasien atau seorang manusia itu sudah diamanahkan untuk diobati sakitnya oleh dokter si A, si B, si C, sudah kita kada usah obat campur. Contohnya nih, kita mumpung ada bengkel di muka nih misalnya, ulun di muka nih praktek misalnya, ulun tahunya mau obati manusia, di Subarang mau obati mesin. Kada mungkin kalau ulun pada tahu, mungkin mesinnya ini perlu dikini-kini kan kada mungkin gitu. Nah, kayak itu tuh juga manusia, jangan ada keilmuannya masing-masing, jangan paraga tahu. Mungkin itu apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan banyak lawan sedikitnya kawa dijadiakan amalan lawan pengingat kita sabarataan, menjaga hati, menjaga iman kita sabarataan. Mudah-mudahan juga diberkahi kajian kita malam ini. Ulun mohon maaf bila ada salah kata atau ada salah pengucapan kepada pian berataan. Ulun tutup kajian kita malam ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.